warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dapat Maulana Febrian akan melakukan interview mengenai peribahasa Madura yaitu Caoca. Di sini saya sudah bersama kawan saya yang bernama Sadam. Hai Treta. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu angoan pote tolang etembung pote mata. Apa yang Anda ketahui tentang peribahasa ini atau maknanya? Kalau dari artinya itu sendiri itu kan lebih baik putih tulang daripada putih mata. Kalau apa yang saya tangkap itu mungkin artinya lebih baik secara kasarnya gitu. Lebih baik carok daripada nahan malu ataupun harga dirinya diinjak-injak gitu. Berarti mungkin mayoritas orang Madura itu berpegang tinggi dengan harga dirinya. Tapi kan carok di sini bukan berarti harus pasti carok gitu. Carok secara umum lah, bisa untuk melawan ataupun harus berani ataupun gimana. Secara umum. Sebenarnya itu artinya secara umum. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu tak ada ajinah. Apa mungkin maknanya dari peribahasa tadi? Tade ajina tidak ada harganya ataupun bisa diartikan sebagai tidak dihargai. Kalau saya mengambil contoh yang paling mudah, mungkin ini kita berbicara di depan umum ataupun di depan kelas malah tidak ada yang mendengar, itu salah satu contoh tidak ada harganya ataupun tidak dihargai oleh sama yang lain. Tidak ada Cina bagi yang ngomong di depan kelas itu, tidak ada Cina, tidak ada harga. Berarti tadi nyambung dengan peribahasa yang pertama, masyarakat Madura itu juga harga dirinya sangat dikedepankan. Mereka itu berprinsip tinggi lah, berpegang teguh. Untuk pertanyaan ketiga, peribahasanya yaitu autang peseh majer peseh, autang nyabe majer nyabe. Apa arti dari peribahasa tersebut? Autang itu berhutang, artinya kan berhutang uang, bayar uang, berhutang nyawa. Kayak pada bahasa Indonya ini berhutang uang dibayar uang, berhutang nyawa dibayar nyawa. Itu artinya maksudnya itu gini, sesuai dengan yang itu sesuai dengan Indonya lah, tidak jauh beda. Itu harus setara dengan apa yang mungkin dilakukan orang lain. Misalkan dia itu membunuh kerabatnya, maka dari keluarga korban yang dibunuh itu harus membalas dengan membunuh. Bisa jadi kayak mungkin harus setara lah, harus setara dari ataupun secara adil menurut persepsi orang Madura itu sendiri. Mungkin kalau dilihat dari perkembangan zaman di era sekarang kan sudah ada namanya hukum. Menurut Anda bagaimana hubungannya dengan hukum tadi? Kan ini membunuh itu berarti kan kriminal. Kira-kira gimana menurut Anda? Itu kan apa ya? Itu kan sama hal-hal manusiawi ya, hal itu bukan hanya orang Madura, tapi kan semua orang itu mempunyai sifat kita manusia kan, mempunyai sifat yang manusiawi. Pasti kalau udah diri kita itu dikuasai oleh amarah, dendam ataupun emosi-emosi yang negatif, pasti hal-hal yang menjadi konsekuensinya ataupun menjadi menjadi efek negatifnya pada yang si pelaku itu menjadi tidak terpikirkan di kepala, kayak udah karena diri itu udah dipenuhi dengan amarah, maka yang konsekuensinya tadi itu malah tidak terpikirkan gitu. Mungkin bisa dibilang lupa lah atau bisa dibilang hilang. Untuk peribahasa yang terakhir yaitu lakone kenerga ketenge. Artinya apa? Mungkin bahasa saya kurang benar mungkin.
itu Mas, kalau cak peribahasa Madura itu yang paling sering saya dengar sendiri itu pengucapannya itu agak salah sih Mas. Yang benar itu lakona lakoni, kenengah kenengi. Lakona lakoni kerjanya kerjain, tempatnya tempatin. Kerjanya kerjain itu maksudnya apa yang jadi tanggung jawab, apa yang jadi yang ada di ranahnya, yang ditanggung jawab kewajiban ataupun yang menjadi tanggung jawab dia lah, itu ya harus dikerjain dengan tidak terlalu mencampuri urusan orang lain, tidak mencampuri tanggung jawab orang lain. Dalam konteks ini bukan berarti orang Madura itu tidak suka membantu, Berarti semua itu ada konsekuensinya masing-masing. Oke, mungkin dari keempat peribahasa yang saya katakan tadi, apakah ada hubungannya dengan tradisi atau norma-norma yang ada di kalangan masyarakat Madura? itu kan tentunya pasti ada, karena kan cak-ocak Madura ataupun peribahasa Madura itu seringkali mencerminkan ataupun menampilkan nilai-nilai dan norma-norma yang penting dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat Madura itu tersendiri. Mungkin ada Mas tambahan peribahasa lain dari keempat peribahasa tadi yang mungkin Mas ketahui? yang bukan lebih ke yang saya ketahui sih Mas, tapi lebih ke yang di lingkungan saya yang sering diucapkan lah. Ini nih, jekok tako mun karokun padep makan nasi. Itu artinya jangan takut kalau masih sama-sama makan nasi. Jadi ya jangan takut orang, dia kan sama-sama makan nasi gitu ya, nggak makan besi gitu. Baik, terima kasih Mas atas interview yang sangat memuaskan ini. Baik, terima kasih atas interview kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bapak Maulana Febrian akan mewawancarai narasumber perihal peribahasa cak-ocak dari Madura. Saya Ananda Putra Syaletra juga melakukan hal yang sama. Jadi sini saya sudah bersama dengan kakak-kakak tingkat saya yang juga menjadi LO pada saat ospek universitas. Sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai peribahasa cak-ocak. Untuk peribahasa yang pertama Kak, saya mau menanyakan tentang peribahasa. Koreksi saya Kak, jika saya salah mungkin pelafalannya. Peribahasanya itu tambahana dodus mate. Itu mungkin bisa dijelaskan artinya itu apa, mungkin dari maknanya mungkin. Sampurna dodus mate. Ya. Mungkin orang-orang ketika orang-orang sosial terus mempunyai permasalahan dengan orang lain, ya, orang-orang lain itu ya, dalam dirinya kalau memang sudah dipermalukan karena itu harus berperan. Berstatement pentingnya kita harus mati dalam berperan, takut bertanggung jawab atas permalukan itu. Bahwa seandainya dalam mati berperang dengan bertujuan untuk menanggung malu tersebut. Tadi balik lagi perihal tentang harga diri. Harga diri itu di masyarakat Madura sangat dikental dan sangat dimajukan ya. Sangat diutamakan. Dalam artian kalau misalnya berpasangan itu tidak bisa minta tolong
itu kan sulit bagi orang-orang Madura itu meminta tolong ketika orang tersebut masih mampu. Tidak bersifat ke kerajaan, moro-moro langsung dulu. Padahal orangnya itu masih mampu. Itu enggak. Orang Madura itu tidak. Orang-orang Madura itu lebih dikenal orang-orang mandiri. Lebih dikenal orang-orang mandiri. Bahkan itu orang laki mate acara arek dina mate arek orang laki Orang laki pada daro, orang ini pada hari itu sama-sama dua hal tanggung jawab yang dipegang oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketika laki-laki itu sudah berada, bagaimana menghidupi suatu keluarga. Nah, tanggung jawab suatu laki-laki itu gimana caranya suatu keluarga bisa aman-aman saja. Dan kalau bisa tidak aman-aman, terus pihak luar atau orang-orang luar itu apa dalam artian menyalahkan atau apa sih selatikan ke keluarganya, ya yang laki-laki itu kepala keluarganya itu siap pasang badan. Terus yang perempuan itu juga tanggung jawab melahirkan, yang mau tidak mau harus dikorbankan. Ya, baik itu nyawanya, terus apapun itu yang ada di mungkin tapi sangat mengutamakan tanggung jawab. Ya. Terkait itu dalam keadaan terbuka kayak musyawarah ini atau ada permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan melakukan instruksi seputar berbahasa Daoda. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Saya di sini Dava Maulana Adi Febrian Dan saya Nanda Putra Syailendra. Ya, maksud bicara ini tentang metode semata kalau dalam bahasa Indonesia saya memiliki sifatnya masing-masing. Nah, kalau dalam bahasa ini kita obatnya malu dan mati. Kalau nggak mau malu, udah mati aja. Simpel itu sih sebenarnya. Nah, kalau nggak mau malu, ya mati aja gitu. Kalau nggak mau bahagia, kalau nggak mau merasakan apa ya sih kehidupannya yang mati aja gitu. Apa kalau bahasa ini enggak berguna, tapi berada di orang Madura kental. Soalnya kalau orang Madura itu adalah orang yang mereka itu juga mau malu. Kalau mereka itu apa ya, kayak pantang lah buat mereka. Nah, maksudnya itu artinya di sini kan tidak ada harganya. Soalnya tidak ada maksud atau apa ya, arti yang dalamnya artinya ini bukan bahasa biasa. Ini merupakan bahasa Madura yang ya secara jelas ada acuan, tidak ada harganya. Contoh, misal kalau ada suatu hal barang yang mengganggu kan nggak apa-apa ya, karena nggak ada harganya, tidak
tak tahu terus bukan tak tahu terus oh enggak juga itu aja ada Jauh dikit. bahasa Inggris saya majarnya apa dalam artian kalau dalam bahasa Indonesia ya utang uang dibayar uang utang nyawa dibayar nyawa maksudnya begini kalau misal kalian pinjam itu adalah harus kembali kita menunjukkan uang yang sekarang bukan uang negara. Jadi apa yang kalian kerjakan harus dikembalikan sama rata. Halo semuanya, kami di sini akan melakukan interview pada salah satu masyarakat Madura tentang Caoca. Saya Ananda Putra Selendra. Saya Andre Febrianto. Saya Dava Maulana. Saya Milani Santoroma. Dan sekarang kami akan menanyakan tentang Caoca. Yang pertama, anguan pote tolang katembeng pote mata. Itu sendiri apa artinya dan maknanya bagaimana, Mas? Nah, kan semisal kita kayak lagi ngumpul gitu, kita kayak lagi bicara-bicara. Nah, pasti kita kan waktu bicara-bicara, terus ada yang tidak mengenakan gitu, kayak semisal menjatuhkan kita, memalui kita. Nah, kita kan di Madura itu pasti gak terima gitu, pasti adanya carok gitu demi menjaga harga dirinya gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi kan lebih baik mati daripada harus Iya. malunya tadi gara-gara direndahkan harga dirinya. Harga dirinya. Sangat menjunjung tinggi harga diri. Jadi harga diri itu sangat dijunjung tinggi mas ya Iya, di, gitu. di masyarakat. Dipegang Madura. erat lah. Untuk selanjutnya, Untuk peribahasa selanjutnya tadi tuh. Nomor piro mau? untuk selanjutnya Untuk peribahasa selanjutnya yaitu lakona lakone kenenga itu Katanya Artinya- itu cuk. untuk selanjutnya Bagaimana dengan peribahasa autang PC madar PC autangnya madarnya bu? Nah, kan pastinya kayak kita berutang pasti dibayar uang kan. Uang dibayar uang. Kalau semisal kayak nyawa dibalas nyawa itu kayak carok itu kan pasti di dalam carok itu pasti ada yang mati kan salah satunya. Nah, dari dalam keluarga itu pasti ada yang nggak terima. Nah, itu harus dibayar nyawa juga gitu. Gitu. berarti kalau misalnya ada yang salah satu yang ada yang meninggal berarti harus dibayar Nah, dengan nyawa. setimpal gitu. Setimpal. Jadi nggak bisa kalau misalnya dibayar tidak setimpal itu Ya, nggak masa bisa. mas gini mas, kamu saudaranya mati, Hmm. masa kamu diem aja gitu? Nah, ya pasti mungkin juga nggak terima Nah, sebenarnya. iya. Kalau nggak terima gitu diajak cara atau gimana? Biasanya langsung ke rumahnya, langsung caro, ya langsung tangkap. Disamperin gitu. Disamperin ke rumahnya. Kalau cara itu harus perjanjian dulu mas? Enggak langsung. Oh iya? Iya. Berarti nggak pakai apa langsung Iya, langsung disamperin ke rumahnya yang bersangkutan. Meskipun kita tidur langsung. Tapi dengar-dengar itu cara itu harus perjanjian dulu. Ya masih bisa ketika sudah chaos itu masih bisa dibicarakan itu secara kekeluargaan. Katanya tuh Ada cara yang bisa kayak gitu. Ada Tapi orang. kan nggak semua keluarga kan kayak gitu. Berarti mungkin karena sudah terbawa emosi, Nah, jadinya udah gelap mata Nah, gitu gelap Mas, ya. mata. Jadi langsung aja sikat gitu. Sikat aja. Nah terus dari beberapa peribahasa itu ada nggak sih mas hubungannya sama tradisi dan karakter dari orang Madura sendiri? Nah, kalau tradisi kan pasti carok ya mas. Ya pasti. Karena Nah, ya kan sudah dibilang tadi orang Madura ini menjaga harga dirinya gitu. hmm. Ya terus apa tadi? Yang itu karakteristik. karakteristik Karakteristiknya
sifatnya itu keras kan mas, Ya, betul. keras. Orang Madura itu keras-keras gitu, apalagi dari logat bicaranya gitu. Ya, ya. Nah, Ya, emang yang saya tahu emang cara ngomongnya itu agak keras. keras gitu mas ya. Iya. Itu karena itu juga terbawa dari karakteristiknya orang itu sendiri ya. Terus tegas juga karena tadi bicara soal harga diri makanya kan Harga diri. otomatis kan juga tegas kan apalagi kalau soal harga diri. Harga diri karena dipegang erat gitu. Apa-apa itu kalau sudah yang kesenggol harga dirinya udah Wis bawa caro biasanya. Langsung. Tapi iya, tapi gak semua kayak gitu. Ada yang secara keluargaan gitu. masih bisa diselesaikan Masih bisa. secara keluargaan. Tapi kebanyakan caro. Banyak kan langsung Langsung. sikat. Tapi kalau kota-kota mah jarang-jarang mas. Masih Belum yang banyak pendalaman. Pedalaman desa. mungkin masih ada yang gitu. Kayak Berarti gitu. berarti di era sekarang bukan yang semua gitu mas. Berarti Iya mas. cuma ada beberapa aja yang Iya di pedesaan gitu. Nanti kayak di kota misalnya Bakalan gitu, kota-kota itu udah jarang mas. Jarang-jarang. Banyak di pedesaan. Gitu. Soalnya di pedesaan itu kemana-mana megang celurit. Ya ya ya. Iya. Saya juga pernah lihat teman saya itu kemana-mana di tasnya itu selalu bawa celurit Iya. gitu. Hmm. Itu buat mungkin buat jaga-jaga juga mas. Iya. Kadangnya bisa buat maling kan mas. Gitu. Ya. Hmm. Ya betul betul. betul. Mungkin sekian wawancara atau interview dari kita. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.